nanti kan sikap satu lagi dan seterusnya. Sehingga nanti setiap mata kuliah itu kan dibebani oleh CPL sikap itu apa. Nah, nanti akan dijabarkan untuk menilai mahasiswa dari agenda yang diberikan kepada dosen itu untuk mengukur sikap di mata kuliah itu. Misalnya sikapnya adalah menjunjung tinggi kejujuran, disiplin misalnya. Nah, nanti kan ujiannya mungkin bukan ujian, itu penilaiannya mungkin terkait dengan bagaimana dia disiplin ketika dia atau mengumpulkan tugas atau nah itu misalnya seperti itu. Jadi terukur gitu. Jadi kalau CPL-nya tadi 9, wah pasti saya yakin nggak sedih. Kan? Makanya perlu reorientasi ini. Nah, reorientasi saya kira prodi, karena prodi yang dia tahu, oh udah kita mata kuliahnya, kita CPL-nya ini, mata kuliah yang ada ini. Oh mata kuliah ini kita bebani CPL 1, CPL 3, CPL 5, dengan itu. Sehingga nanti yang dibuat RPS-nya sesuai itu. Penilaiannya seperti itu. Tidak kemana-mana lagi. Jadi nanti mata kuliah ini ketika sudah selesai, dia akan menghasilkan evaluasi dari CPL 1, CPL 3, CPL 5. Berarti kalau kan kita misalkan contohnya ke 9 kualitas itu dari setiap mata kuliah, apakah bisa dipilih dari prodi yang tahu? Ya. Jadi yang iya, berarti kan untuk CPL ini, oh mata kuliah misalnya mata kuliah yang terkait dengan keagamaan berarti yang dia sikap takwa atau itu. Oh yang metodologi dan berarti kejujuran kan gitu. Jadi kalau sikapnya dua tadi, yang satu terkait dengan ketakwaan, yang satu kejujuran, ya mungkin yang lebih yang mata kuliah korupsi. Nah, misalnya. Kejujuran ya. Nah, jadi ini memang strateginya harus ada evaluasi kurikulum dulu terkait dengan CPL itu. Dari profil muncul CPL, dari CPL nanti ke CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi mata kuliah itu dibebani capaian pembelajaran apa dari CPL yang ada di gunung. Sehingga nanti ngukurnya itu dari bawah itu nanti akan terukur. Begitu. Ini memang agak rumit ini, Pak. Ya. Mungkin dari Bapak selama ini pernah menjadi asisten mungkin Pak ya. Ada nggak prodi dari lain dalam mengukir ini dia menggunakan software apa? Ada Pak ya? Teknik sipil UMJ itu bagus. Dia pakai software ya. Ini mengukurnya udah langsung kelihatan ya. Jadi setiap dosen mengumpulkan nilai otomatis kan terkoreksi data. Nah, nanti dia akan diuraikan oleh itu sesuai dengan CPL masing-masing. Ya. Jadi kalau pakai manual bagus. Cloning dari sana. Itu yang menjadi contoh di teknik sipil UMJ. Makanya dia sekarang jadikan apa di direktur pengajar pendidikan dulu. Karena dia contoh dari sipil, sipil yang umur CPL udah 4 tahun dari sudah foto ini. Yang lain masih belum, masih di bawah sipil. Nah, kalau mau lihat itu yang di sipil. Yuk lanjut. 42. Apa ini? Masa tempuh nggak perlu ya. Gampang tuh ini udah masih. Nah ini juga nggak ada ini ya. Praktikum, bukan praktikum ya kalau di apa? Di magister sama apa? Magister sama dokter mungkin apa? Bukannya tugas akhir atau apa ya? Yang sifatnya praktikum tadi pakai menggunakan publikasi. Nah, itu namanya nanti mungkin ada istilahnya kalau anu ya coba. Ada istilahnya. Nih, ya tugas akhir. Praktikum ini ada satu praktikum. Kalau S2 S3 kamu bisa pakai ini. Tugas akhir atau perancangan pengembangan. Jadi lab-nya digunakan itu, bukan lab praktikum. Ada pilihan di sini ya, mohon di. Iya, ada studio tuh. Ada studio, ya. Bisa studio. Kalau tapi juga ada masuk perancangan pengembangan juga ya. Enggak, salah satu aja yang pilih. Bisa ya. Kan harus praktikum kan. Nah di sini ya ini untuk Cuma kalau studio di ITB kan hanya isinya 4. Nanti saya bicara aja itu 4. Tapi softwarenya lengkap ya. Ya. Nah ini dosen. Nah ini mungkin PPRPS ya. Ini misalkan DPRPS. Nah ya di sini
yang diisi itulah DPR, NDPR. Artinya apa? Jumlah dari dosen pembagi rasio. Dosen pembagi rasio adalah seluruh dosen yang mengajar di prodi itu 3 tahun terakhir yang tercatat di transaksi PDDT. Nah, di PDDT nanti kan ada dosen pembagi rasio. Nah, itu ambil semua. Itu namanya DPR. Semua diambil ya. Diambil, itu namanya DPR. Nah, nanti DPR PS yang semua yang diambil tadi, mana yang ngajar sesuai, itu DPR. Oh, sesuai. Dikasih bintang yang DPR PS. Dosen ngajar agama, ya dia DPR, tapi kan DPR. Ini masih sama dengan yang dulu sebenarnya Dulu konsepnya. konsepnya, Di TPS sama. konsepnya Anda nggak bisa ngaku-ngaku. Kalau dulu kan di TPS kita ngaku aja. Kalau ini kan dari transaksi DPD. Jadi data kita ambil dari PDDT. Iya, Harus itu Pak. Iya, DPR dari situ. Bedanya di situ. Kalau kemarin bisa ngaku ini dosen ini. Oh iya, yang kemarin. Nah di sini Ya, isiannya sama ya. Terus bawah 45. Apa itu? Doktornya berapa ya? Ini capungnya gampang. Langsung dilihat dari tabel tadi ada itu. Nyun sewu Pak. Ya, Nyun sewu. monggo. Itu di nomor yang tadi ya 44 dan 45 terkait dosen di sini yang dimaksudkan yang dosen yang mengajar ya, yang mengampu mata kuliah, ya. Ya. Betul. Nah, misalnya Pak, kami ya, Nyun sewu, kebetulan kami kemarin sudah rekap katakanlah gitu ya, jumlah guru besar sekian, yang apa namanya, yang lektor kepala sekian, saya hitung 68. Kemudian sementara yang terpakai untuk mengajar, kalau nggak salah kemarin hitungan-hitungan sederhana sekitar 37 sampai 40-an. Jadi yang kita pakai hanya yang berarti yang 37 sampai 40 itu aja ya, yang betul-betul mengampuh mata kuliah ataupun yang mengajar. Gitu ya. Untuk pembaginya ya. Pak Cahyo, Maksudnya apa Pak? Yang itu dimaksud untuk S2, S3 atau S3 aja? Atau S2 aja? Kalau saya kan sementara mencoba kemarin mendata yang memang kita perlukan kan, untuk kebetulan kan terkait mengajar sekaligus kriteria atau persyaratan untuk bisa membimbing jadi promotor kopromotor kan. Nah, kami mendapatkannya itu yang memenuhi secara formal ya, berdasarkan sertifikasi dosen, sertifikasi keilmuan dosen kan 68 tuh. 68. 68 itu nggak mengajar semua kan Pak? Iya, nah dari 68 itu sementara kan yang terakomodir karena kelas dan yang ada itu kurang lebih sekitar 37, 38, 40-an. Nah, berarti ini yang dipakai adalah yang memang mengampuh mata kuliah ini, yang mengajar aja ya. Iya, betul. Jadi nah, terus pokoknya dilihat dari PDDT, dia yang betul. Ngajar, nah itu. Yang PDDT. Terus pertanyaan kedua, Nyun sewu. Kebetulan kan kami ini memang doktor ilmu pemerintahan kan begitu ya. Kebetulan ini kami sedang berdiskusi ya, tapi nggak apa-apa karena ini memang tugas kita untuk mendiskusikan juga dengan LP3MI. Itu kan kita payungnya itu doktor ilmu pemerintahan. Nah, ketika mengkonseptualisasi ilmu pemerintahan, sebagian dari kami itu adalah memandang yang namanya ilmu pemerintahan ya sekitarannya yang paling tidak satu rumpun, ilmu pemerintahan itu sendiri, administrasi publik, ilmu politik, dan sebagian menambahkan ilmu manajemen, tapi sebagian hanya mengatakan kurang lebih 3. Nah, kebetulan kami memahami ilmu pemerintahan ini tentu juga tidak bisa dilepaskan kaitannya kan, ada dosen juga, kita memiliki dosen yang mungkin sertifikasinya katakanlah lingkungan, ada yang sertifikasinya mungkin teknik atau apa gitu ya. Nah, kira-kira kan tadi terkait terkait penilaian itu pada kompetensi dosen itu, bisakah kita, tadi kan disebutkan ya paling tidak minimal tadi saya kurang dengar, minimal katakanlah yang betul-betul kompetensi formalnya itu ilmu pemerintahan dan yang serumpun tadi itu sekian %.
Nah, kemudian tentu kan dalam pemahaman saya sebagai akademisi juga, kita semua sebagai dosen kan juga akademisi ya, ilmuwan lah. Itu saya memahami bahwasanya ya ilmu pemerintahan masih ada cabang-cabangnya begitu. Dalam artian ya tadi yang terkait ilmu-ilmu yang lain. Itu kira-kira seperti apa Pak? Jangan sampai kemudian ada sebagian ini mempersepsi yang namanya ilmu pemerintahan, kemudian sekaligus dengan rumpunnya. Maka kemudian dosen yang lain nanti secara apa namanya mengampu mata kuliah. Misalnya kan kita butuh dosen statistik. Padahal tidak semua dosen ilmu pemerintahan itu menguasai statistik. Kebetulan yang menguasai statistik katakanlah dari dosen yang memang latar belakangnya teknik misalnya. Itu seperti apa Pak? Jadi saya bicara antara fakta dan kira-kira untuk pengisian apa secara formal borang atau yang semacam ini kira-kira seperti apa? Apakah ada justru kalau kita lebih banyak apa katakanlah justru dengan adanya dosen-dosen yang tidak sertifikatnya kemudian ilmu pemerintahan atau yang satu rumpun berarti akan mengurangi tanda petik nilai kita misalnya. Ini supaya saya clear karena saya orang baru gitu, Bapak apa ngelola program ini. Oke. Jadi yang dimaksud dengan DPRPS itu adalah dosen pembagi rasio yang tercantum di PDDB yang mengajar sesuai dengan kompetensi inti prodi. Jadi kalau statistik itu kompetensi inti ya alat kan ya, mata kuliah alat kan, bukan kompetensi. Berarti dia nggak masuk yang masuk kompetensi inti prodi. Nah, kalau kemudian ke mata kuliah lingkungan, tapi di pemerintahan itu ada konsentrasi terkait dengan politik lingkungan. Nah, itu dia bisa masuk. Jadi tergantung dari mendukung kompetensi inti prodi itu enggak. Kan dari ya itu, jadi intinya gitu. Ya kalau yang ditanyakan tadi mata kuliah statistik tadi dari teknik itu mau tidak masuk. Kenapa? Karena dia tidak mendukung kompetensi inti prodi. Dia hanya mata kuliah awal saja. Itu dulu kan? Kalau itu dulu kan berarti kan bukan core-nya pemerintahan kan? Ya apa? Cakat bakti. Nah, nanti kan core. Kalau statistik kan bukan core ya. Jadi dia bukan DPRPS. Dia adalah DPR. Gitu. Jadi intinya kesesuaian itu dilihat dari apakah dosen itu mengajar dengan mata kuliah yang mendukung kurikulum kompetensi inti prodi. Kalau memang ada lingkungan di situ, ada manajemen pemerintahan di situ, mungkin orang manajemen. Jadi tergantung dari bagaimana isi dari kurikulum itu menampung betul. Lanjut Pak. Lanjut Mas. Sekarang DPRPS yang ini saya kira udah ya, tadi isian di sana tadi udah sampai ke sini semua. Nah, ini rasio saya kira nggak masalah sih rasio. Masalah. Pembimbing utama nggak masalah. BKD nggak masalah kan? Ada apa itu supaya kalau kelebihan itu? Beban lebih pasti orang menulis semua. Nah, terus Pak Nyun Sewu. Ini Pak pertanyaan praktis yang ya dosen awam lah ini. Itu saya tuh kadang-kadang agak sedikitan saya suka mempertanyakan sesuatu yang kadang-kadang yang kurang lebih tadi sama kayak Pak Dr. Frans Dioni itu. Satu sisi kan kita kalau ngisi di sister ya, lepas nanti di ya BKD-nya yang ada di sister. Itu satu sisi kan kalau kita misalnya kelebihan mengajar, itu kalau kita sudah persyaratan apa maksimal ya atau minimal atau maksimal ya SKS kita sudah terpenuhi, itu kan suka apa diminta untuk dimasukkan di beban lebih ya kalau tidak salah istilahnya. Tapi saya ini kadang-kadang saya agak kontradiksi juga. Seingat saya atau mungkin saya yang hanya sekilas ya tapi cepat mengambil kesimpulan. Saya pernah rasanya mengikuti kalau pas dapat visitasi itu sebenarnya setiap dosen itu istilahnya ada jatah maksimal atau kuota maksimal beban SKS-nya, terutama yang di pengajaran, karena pengajaran kan ada mengajar, ada membimbing ya, termasuk menguji. Nah itu
katakanlah tidak bisa lebih. Nah ini sampai ada pertanyaan, masih ingat terngiang saya itu selalu